Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 2 April 2022, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber pengharapan, barang siapa berharap padamu takkan dipermalukan. Kami mohon semoga kami senantiasa percaya bahwa dalam penderitaan dan penghinaan Engkau tetaplah Allah kami yang membela dan melindungi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaganya ditugaskan, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pro dan kontra biasa. Karena kita manusia tidak pernah sempurna. Tetapi ada kelompok orang yang merasa diri paling sempurna. Dan inilah yang terjadi dengan orang yang ada di sekitar Yesus. Melihat Yesus dengan kacamata gelap, pakai Ray-Ban, jadi gelap semua. Namun ada juga orang yang melihat dengan kacamata terang. Sebagaimana tadi dalam kalimat pertama, pandangan mereka, dia ini benar-benar nabi yang datang. Dia ini Mesias. Tapi orang Farisi berkata, bukan, tidak ada urusan. Jangan kamu disesatkan. Nah, ini dua pandangan. Saudaraku terkasih, kedatangan Yesus itu untuk kebaikan orang. Sama seperti guru ya, seorang guru. Guru yang disiplin disebut galak. Kenapa? Dia meluruskan yang bengkok-bengkok.
Guru itu tidak disukai pada saat anak-anak berada bersama dia. Namun setelah anak-anak pergi, baru mengenang anak-anak itu. Betul, guru itu luar biasa. Nah, sama seperti situasi Yesus, lebih Yesus daripada para guru. Ketika bersama-sama dicela, dihina, dicerca. Dan itulah risiko sebagai seorang Kristiani. Telah melakukan hal yang positif pun bahkan bisa dipecat begitu saja. Ya. Namun, bagaimana sikap seorang Kristiani? Ikutilah Yesus. Kita tidak hidup dari omongan orang. Kita hidup dari Tuhan. Kita hidup dari cinta kasih dan niat baik kita. Maka ketika kita sudah melakukan yang baik, tidak usah cari pujian. Tapi bersyukur karena kita sudah melakukan kebaikan tersebut yang berguna baik bagiku, bagi orang lain, dan bersyukur kepada Tuhan karena aku sudah melakukan tugas mulia tersebut. Misalnya contoh, membersihkan situasi yang tidak beres. Dengan apa? Jalan lurus. Jangan mengikuti cara hidup di belakang seperti mafia kehidupan. Ikuti Yesus. Walaupun memang risikonya adalah jalan salib. Itulah nilai-nilai Kristiani harus dipegang. Kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Orang tidak suka dengan orang-orang ini. Padahal kalau dicari orang, kalau misalnya mencari pegawai, orang selalu mempunyai satu kriteria, orang yang jujur. Susah orang jujur tadi. Kenapa? Dia berjalan lurus, tidak mau bengkok-bengkok. Dan itulah Yesus. Tapi kita tidak mau terima. Kenapa? Kehadiran Yesus menghilangkan rasa nikmat kita. Karena itu marilah kita sadar bahwa kehadiran Yesus memberi kepada kita jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga diberkati.